yang sedang bermain bola di lapangan. Mereka adalah Cheng Honam dan juga teman-temannya. Saat itu mereka diganggu oleh berandalan yang bernama Quan. Dia meminta Cheng Honam dan teman-temannya untuk memberikannya uang, tapi Cheng Honam langsung menolak karena tahu tempat itu adalah wilayah B. Quan marah dan langsung memukul kepala Cheng Honam menggunakan botol sosro. Tak terima sahabatnya dipukul, Cheng Honam dan yang lainnya langsung melawan si Quan dan anak buahnya. Tapi mereka bukan tandingan Quan saat itu. Mereka dipukuli habis-habisan oleh anak buah si Quan. Untungnya saat itu kakak B datang. Kakak B menyelamatkan Cheng Honam dan teman-temannya. Mulai hari itulah Cheng Honam berjanji akan menjadi bawahan kakak B yang setia. Sejak hari itu Cheng Honam dan teman-temannya resmi menjadi seorang gangster. Di tahun 1995, Cheng Honam sudah mulai punya nama di kalangan para gangster di Hong Kong. Malam ini kakak B menyuruh Cheng Honam dan kelompoknya untuk memburu seorang pria bernama Babai. Cheng Honam lalu menyuruh Chicken untuk mencari senjata dan menemui mereka di pemandian air panas. Si Babai yang menjadi target Cheng Honam malam ini adalah seorang ketua gangster dari kelompok Tung Sing, kelompok yang menjadi saingan kelompok Hung Hing, tempat Cheng Honam bernaung. Si Chicken yang membawa senjata malah terjebak di lift karena lift itu macet. Pendeta yang waktu itu juga terjebak di lift bersama Chicken. Melihatnya membawa senjata bukannya takut, malah langsung menceramahi si Chicken agar dia bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Karena si Chicken tidak datang dan si Babai sudah mau pergi dari pemandian, Cheng Honam merubah rencananya. Saat si Babai lengah, Cheng Honam menyerangnya menggunakan hair dryer untuk membunuhnya. Anak buah si Babai mencoba untuk membantu bosnya, tapi dihalangi oleh teman-teman Cheng Honam. Walaupun sudah berhasil melilit leher si Babai menggunakan kabel hair dryer, tapi ternyata si Babai ini bukan cuma badannya yang besar, tapi tenaganya juga besar. Dia berhasil lepas dan lari. Cheng Honam dan teman-temannya berhasil menyusul dan menghajarnya di jalanan. Si Babai ini masih belum mau menyerah, dia masih berhasil menghalau mereka dan ingin lari. Tapi saat itu Chicken datang menggunakan parang, dia langsung menusuk perut Babai. Tak cuma sekali, Chicken menusuknya beberapa kali dan dibantu Cheng Honam dan teman-temannya yang memegangi Babai. Akhirnya Babai pun tewas setelah ditusuk beberapa kali oleh si Chicken. Setelah itu mereka lari meninggalkan Babai di jalanan. Saat si Quan mendengar kematian si Babai, membuat darahnya mendidih dan emosi. Bukan karena si Babai ini temannya ataupun saudaranya, tapi karena si Babai ini punya hutang 20 juta dolar kepada si Quan. Sekarang tidak ada lagi yang akan membayar hutang si Babai padanya. Sementara itu di salah satu klub miliknya, kakak B mengadakan pesta untuk keberhasilan Cheng Honam dan teman-temannya membunuh si Babai. Kakak B berjanji jika Cheng Honam performanya terus baik, dia akan mempromosikannya kepada bos Ajang. Quan juga datang saat itu untuk menemui kakak B. Dengan perkataan sinis dan menyindir, Quan ingin agar kakak B membayar hutang Babai karena dialah yang membunuh si Babai. Mendengar perkataan si Quan, kakak B emosi dan menyiramnya menggunakan air toilet. Keadaan sempat tegang, tapi kakak B memilih untuk pergi dari tempat itu karena bagaimanapun mereka sama-sama anggota geng Hung Hing. Pagi ini Cheng Honam dan teman-temannya pergi menemui Apau. Apau ini adalah mafia pencurian mobil-mobil berkelas di Hong Kong. Cheng Honam ingin agar Apau mengembalikan mobilnya yang dicuri salah satu anak buahnya. Tapi si Apau ini malah bersikap songong dan sombong, mengira dirinya lebih tinggi dan meminta Cheng Honam untuk mencari sendiri mobilnya karena semua mobil yang sudah dicuri anak buahnya adalah miliknya. Cheng Honam emosi dan langsung menghajar Apau dan anak buahnya. Setelah
si Apau ini sadar. Dia lalu memohon dan minta maaf. Dia berjanji akan menyuruh anak buahnya untuk menemui Cheng Honam di salah satu klub miliknya. Cheng Honam pun pergi setelah mendapat alamat tempat mobilnya dicuri. Cheng Honam pergi sendirian ke klub Namjong, alamat yang diberikan oleh si Apau. Di sana dia melihat seorang gadis bernama Smarty. Gadis inilah yang mencuri mobil Cheng Honam. Tapi bukannya langsung marah, Cheng Honam malah tertarik dengan gadis ini. Setelah gadis itu membawanya ke mobilnya, Cheng Honam baru mengikat dan menghukum gadis itu. Bersama teman-temannya, Cheng Honam mengikat gadis itu di mobil dan membawanya ke bukit. Di bukit dia mengerjai gadis itu dan menyuruhnya makan bakpao 20 mangkok. Setelah mereka puas mengejek dan mengerjai si Smarty, mereka lalu pergi dari bukit meninggalkan Smarty sendirian di sana. Hari ini si Kwan mengundang Cheng Honam ke kantornya. Walaupun hubungan mereka tidak baik saat mereka masih muda, tapi Kwan mengakui potensi dari Cheng Honam. Dia ingin agar Cheng Honam bergabung dengannya dan meninggalkan Bi. Kwan bahkan menawarkan uang ratusan ribu dolar, tapi Cheng Honam langsung menolak dan pergi. Saat si Cheng Honam ingin pergi meninggalkan kantor si Kwan, dia melihat Smarty dipaksa untuk menjadi bintang film Blue. Cheng Honam lalu menolongnya dan mengatakan kalau si Smarty itu adalah pacarnya. Melihat kelakuan Cheng Honam, si Kwan menjadi sangat marah. Sudah menolak tawarannya, malah berani mengganggu usahanya. Sejak saat itu, Smarty terus menempel kepada si Cheng Honam dan mereka resmi pacaran. Hari ini Kakak Bi mengajak Cheng Honam dan juga Chicken untuk menemui bos besar mereka, Tuan Chiang. Tuan Chiang yang sudah banyak mendengar tentang Cheng Honam dari Bi ingin memberikannya tugas. Tuan Chiang ingin agar Cheng Honam pergi ke Makau untuk membunuh seorang pria bernama Ape. Ape adalah orang yang sering mengganggu dan merusuh di wilayah mereka. Tuan Chiang berjanji jika Cheng Honam berhasil melakukan tugas ini, dia akan dipromosikan. Beberapa hari kemudian, Cheng Honam berangkat ke Makau mengajak teman-temannya. Kali ini Cheng Honam agak risau karena ini tugas langsung dari bos besar mereka. Saat tiba di Makau, Chicken yang orangnya selengean minta izin kepada Cheng Honam ingin main-main dulu dengan pacarnya. Sementara Cheng Honam bertemu dengan penghubung mereka di Makau. Begitu selesai bermain judi, Chicken malah bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu ingin mengajak Chicken bermain. Chicken yang memang seorang PK mau aja diajak gadis itu. Pacarnya ditinggal sendirian dan akhirnya diculik oleh seseorang. Keesokan paginya, Cheng Honam mendapat kabar dari penghubung mereka yang bernama Yao kalau tugasnya dimajukan. Mereka harus pergi saat itu juga karena target mereka akan pergi ke luar kota saat siang hari. Cheng Honam langsung bergegas pergi tanpa menunggu Chicken lagi. Chicken yang semalaman bermain dengan 3 gadis terbangun. Dia kaget ternyata sudah pagi dan tidak memberi kabar kepada Cheng Honam. Dia pun langsung pergi dari kamar itu meninggalkan para gadis. Sementara itu Cheng Honam awalnya sudah merasa ada yang tidak beres dengan tugas ini. Sampai mereka di jalan tol, mobil yang ditumpangi mereka ditabrak truk dari depan dan belakang. Ternyata ini adalah jebakan. Banyak orang yang keluar dari 2 truk itu dan langsung menyerang Cheng Honam dan teman-temannya. Kalah jumlah, Cheng Honam dan teman-temannya tetap melawan dan mencoba mencari jalan untuk kabur. Berhasil membuka jalan dengan rantai sepedanya, Cheng Honam menyuruh teman-temannya untuk kabur duluan. Tapi sayangnya, Apau tertinggal. Si Apau yang tertinggal terkena beberapa kali bacokan dan tidak bisa lari lagi. Sementara Cheng Honam berusaha menolongnya, tapi dihalang-halangi. Mereka terlalu banyak, Apau pun menyuruh Cheng Honam dan yang lainnya untuk pergi meninggalkannya. Dengan berat hati, Cheng Honam pun meninggalkan temannya Apau, tewas di tempat itu. Cheng Honam dan
kabur, tapi Cheng Honam malah dijemput penghubung mereka Ling Er. Sementara Apo dan Ching menelpon bos mereka B. Bos mereka mengatakan kalau besok mereka harus pergi ke tempat yang dijanjikan jika terjadi masalah seperti rencana sebelumnya. Cheng Honam dibawa ke tempat Ling Er, tapi dia dibius. Ternyata orang yang telah menjebak Cheng Honam adalah si Quan. Tapi Quan tidak ingin membunuh Cheng Honam, hanya ingin mempermalukannya. Si Quan yang sebelumnya juga telah menculik pacar si Chicken juga membiusnya agar dia dan Cheng Honam bermain lalu bisa direkam. Keesokan harinya saat Cheng Honam sadar, dia ingat tentang apa yang terjadi dengan dirinya dan juga si Baby, tapi dia tidak mempedulikan itu dan langsung pergi ke tempat yang dijanjikan. Saat Cheng Honam sampai, Ling dan si Po sudah berada di sana. Ling mengatakan kalau bos mereka memberi arahan agar mereka sembunyi dulu. Tak lama Chicken juga datang. Saat melihat Chicken, Po langsung marah-marah kepadanya karena dia tak ada saat mereka dikeroyok dan saat saudaranya mati. Baby juga marah-marah kepada Chicken karena sudah meninggalkannya. Akibat hal itu, dia dibius dan dipaksa bermain dengan Cheng Honam. Mendengar perkataan dari pacarnya si Baby, si Chicken malah marah dan langsung menampar Cheng Honam. Dia mengatakan kalau persaudaraan mereka putus, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian, Cheng Honam dan teman-temannya sudah kembali ke Hong Kong. Dia dirawat oleh pacarnya Smarty. Saat bosnya datang, bosnya memberitahu untuk sementara mereka harus sembunyi dulu sampai luka mereka sembuh benar. Sementara itu si Chicken berencana untuk pergi dari Hong Kong. Dia ingin ke Taiwan menyusul sepupunya yang juga menjadi gangster di sana. Acing tak bisa melarang Chicken, tapi dia memberikan arloji emas kepada Chicken untuk bekalnya ke Taiwan. Hari ini diadakan rapat tahunan geng Hung Hing seperti biasa. Semua ketua cabang datang menghadiri rapat, termasuk si Quan. Banyak orang yang tahu kalau insiden di Makau adalah ulah dari si Quan, tapi karena tidak punya bukti, dia pun dibiarkan. Rapat berjalan lancar seperti biasa, membahas tentang keluar masuknya keuangan dari geng dan juga perluasan wilayah ataupun permusuhan dengan geng lain. Tapi tiba-tiba si Quan nyeletuk soal pergantian ketua besar. Dia menginginkan adanya perombakan kekuasaan. Karena Tuan Chiang ini adalah orang yang adil dan demokratis, dia setuju dengan pendapat si Quan. Dia lalu mengadakan vote untuk memilih ketua yang diinginkan oleh para ketua cabang. Ternyata bukan tanpa persiapan si Quan berani mengajukan untuk pergantian kekuasaan. Sebelum rapat ini, Quan telah bertemu dengan wakil Tuan Chiang juga para ketua cabang lainnya. Dia menyuap mereka agar memilih Quan nantinya. Semua orang memilih Quan kecuali si B. Dia marah dan menuduh mereka pengkhianat, tapi Tuan Chiang yang adil lalu menyuruhnya tenang. Walaupun dia tahu telah dicurangi, Tuan Chiang dengan rela menyerahkan kursi kekuasaan kepada si Quan. Begitu menjadi ketua, Quan ingin agar Cheng Honam dihukum karena dia gagal dalam misi di Makau. Cheng Honam yang tidak ingin merepotkan bosnya B lalu menerima hukuman itu. Hukuman dari geng adalah menusuk Cheng Honam menggunakan 1000 dupa yang dibakar. Walaupun hati B berat, tapi dia tidak bisa menyelamatkan Cheng Honam saat itu. Setelah malam itu, Cheng Honam memutuskan keluar dari dunia gangster dan pergi ke wilayah pedesaan untuk membuka restoran bersama teman-temannya. Hari ini bosnya B datang mengajaknya kembali, tapi Cheng Honam menolak karena percuma jika dia kembali kalau si Quan masih menjadi ketua mereka. Bosnya menghargai keputusan Cheng Honam, tapi jika nanti dia berubah pikiran, bosnya akan selalu menerimanya. Malam ini B ditemui oleh si Yong Er, tangan kanan dari Quan. Yong Er meminta B untuk ikut dengannya, tapi awalnya B menolak. Tapi setelah si Yong Er menunjukkan tas
Mas dari anak si B disadar kalau keluarganya sedang ditahan oleh si Kwan. Si bos B lalu pergi mengikuti Yong-er untuk menemui si Kwan. Dia diajak ke sebuah lembah yang sepi. Saat bertemu dengan si Kwan, B meminta agar si Kwan untuk melepaskan keluarganya karena ini adalah masalah antar mereka berdua. Tapi si Kwan tidak peduli dan langsung memukul si B. Kwan menjelaskan alasan kenapa dia menyandra keluarga B dan juga mengapa dia ingin membunuh si B. Itu karena B terlalu ikut campur dengan urusan bisnisnya. 6 bulan lalu, Kwan tahu kalau B lah yang melaporkan kepada polisi sehingga narkoboy dia bisa tertangkap. Kwan menusuk B dengan narkoboy dosis tinggi. Dia juga menyayat tangannya dan membuat B menelan bubuk narkoboy sebanyak 1 kilo agar dia tewas overdosis. Bukan hanya membunuh si B, Kwan juga menyuruh anak buahnya untuk membunuh keluarga B. Hari ini diadakan pemakaman besar-besaran untuk B oleh para anak buahnya. Banyak polisi yang datang, juga wartawan berita, serta para ketua cabang. Karena di masa itu, ketua gangster itu sama terkenalnya dengan selebritis. Cheng Ho-nam yang juga mendengar tentang kematian mantan bosnya juga datang. Tapi sayangnya dia dihalangi oleh beberapa ketua cabang untuk melakukan penghormatan terakhir kepada paman B. Cheng Ho-nam demi bisa melakukan penghormatan terakhir bahkan rela berlutut. Melihat ketulusan dari Cheng Ho-nam, beberapa ketua sekte lalu memberikannya izin, tapi dia harus melewati tradisi pagar manusia. Untuk melakukan tradisi ini, Cheng Ho-nam harus berjalan sambil berlutut, juga sambil dipukuli. Beberapa orang memukulinya dengan sangat keras, tapi beberapa hanya menamparnya ataupun menyentuhnya karena kasihan dengannya. Sampai akhirnya dia pun bisa sampai ke depan altar mantan bosnya. Saat melakukan penghormatan terakhir di depan altar mantan bosnya, Cheng Ho-nam tidak bisa lagi membendung air matanya. Dia pun meluapkan perasaannya dengan menangis. Cheng Ho-nam berniat untuk membalaskan dendam mantan bosnya Kak B. Dia menemui beberapa anak buah yang dulu mengikuti Kak B. Tapi sayangnya nyali mereka sudah ciut. Menurut mereka, Kwan sangat kuat saat ini setelah menjadi ketua Hung Hing. Walaupun tak mendapat dukungan mereka, tak membuat Cheng Ho-nam patah semangat. Dia tetap berniat untuk balas dendam. Saat dia ingin pergi, tiba-tiba datang beberapa mobil. Dari dalam mobil itu keluar pria-pria berbaju hitam. Ternyata orang yang memimpin pria itu adalah si Chicken. Chicken yang sudah menjadi salah satu bos gangster di Taiwan saat mendengar mantan bosnya tewas, sengaja datang kembali ke Hong Kong untuk membantu Cheng Ho-nam. Si Chicken juga tidak mempermasalahkan permasalahan mereka yang dulu. Akhirnya malam itu, geng Cheng Ho-nam kembali lengkap. Untuk melancarkan rencana balas dendam mereka, Chicken mengumpulkan semua para ketua cabang dari geng Hung Hing. Dia menyuap mereka, meminta mereka untuk meminjamkan beberapa anak buah mereka dan menyuruh mereka untuk menutup mata saat si Chicken nanti membalas dendam kepada si Kwan. Hari ini adalah ulang tahun ibu Kwan. Kwan datang menemuinya. Walaupun terlihat kejam, Kwan ini adalah anak mami yang sangat menyayangi ibunya. Saat itulah Chicken menyuruh semua anak buahnya untuk menghancurkan semua usaha milik Kwan, dari perjudian, tempat biliar, ataupun prostitusi. Semuanya diledakkan dan dihancurkan. Dia juga melakukan pembocoran informasi kepada polisi agar polisi menggerebek pabrik narkoboy milik si Kwan. Si
Kwan yang waktu itu sedang di pesta ibunya masih belum sadar sampai salah satu anak buahnya memberi kabar tentang pabriknya dan semua usahanya yang hancur. Dia langsung marah, tapi para ketua cabang yang ada di situ malah tersenyum karena mereka sudah tahu. Saat dia ingin pergi, tiba-tiba ibunya menjerit dari dalam kamar mandi. Ternyata ibunya telah dipukuli seseorang. Kwan dan para anak buahnya langsung mengejar orang yang telah menghajar ibunya. Kwan masih belum sadar kalau orang yang telah menghajar ibunya adalah Sipo, anak buah dari Cheng Honam. Saat kehilangan jejak Sipo di sebuah jalan sempit, Kwan merasa ada yang aneh. Tiba-tiba ada yang menyiramnya dengan bensin dari atas. Ternyata itu adalah si Ching, anak buah dari Cheng Honam. Cheng Honam sendiri keluar dari dalam kegelapan menggunakan api. Kwan baru sadar kalau dirinya telah dijebak. Si Kwan mencoba menakuti Cheng Honam untuk jangan menyentuhnya karena dia adalah ketua dari Hung Hing. Jika tidak, dia akan diincar seluruh anggota geng Hung Hing. Tapi Cheng Honam tidak takut. Dia langsung memukul kepala si Kwan menggunakan botol. Sipo juga datang sambil membawa shotgun. Dia memukuli si Kwan. Kwan lalu memanfaatkan hal itu merebut senapan Sipo dan menyandranya. Dia menyuruh semua orang menjauhinya, sementara dia perlahan keluar dari jalan sempit. Dia tidak tahu itu juga jebakan. Ching memanggil polisi yang saat itu berpatroli mengatakan kalau ada orang yang sedang berbuat jahat menggunakan shotgun. Saat si Kwan keluar dari gang sempit, dia ingin menembak Cheng Honam, tapi ternyata shotgunnya tidak berpeluru. Si polisi yang melihat Kwan memegang senjata langsung menembak kepala Kwan karena merasa dia berbahaya. Kwan pun akhirnya tewas di tangan polisi. Dengan begitu, geng Hung Hing tidak bisa membalaskan dendam ketuanya. Inilah kecerdasan dari Cheng Honam. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. Yang mau